Kali ini saya berada di desa Patemur. Saya akan melakukan explore tentang sebuah petilasan atau peninggalan sejarah yang ada di desa ini. Yuk kita simak bareng-bareng dan kita selidiki bareng-bareng. Let's go. Disinilah awal kisah dari Patih Muhur, salah satu sahabat dari Sultan Suryansah yang pada akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Menurut Ikat Banjar yang dikarang oleh Johannes Jacobus, orang Belanda, Patih Muhur termasuk salah satu dari 4 patih atau mantri ampat, yaitu Patih Muhur, Patih Balit, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Dan ini adalah puing-puing bekas reruntuhan desa beliau pada zaman dulu. Dan ketika ditemukan pertama kali situs ini oleh penduduk setempat sini, pernah juga ditemukan artefak-artefak seperti gerabah. Cuma untuk menelusuri lebih lanjut, karena sangat minimnya data, jadi belum bisa dipastikan bahwa ini benar atau tidak situs dari Patih Muhur itu sendiri. Di sana ada kain kuning, tandanya bahwa tempat ini dikeramatkan, disakralkan oleh penduduk setempat. Patih Muhur adalah seorang sahabat dari Sultan Suryansah yang kemudian menjadi musuh bebuyutan. Pada waktu berdirinya kerajaan Banjar, Patih Muhur orang yang sangat berjasa terhadap Sultan Suryansah. Dan permusuhan dimulai saat Sultan Suryansah meminang adik dari Patih Muhur untuk dijadikan istri. Patih Muhur setuju dengan satu syarat bahwa adiknya itu harus menganut keyakinan agama asal, yaitu agama Kaharingan. Tetapi tanpa sepengetahuan Patih Muhur, adiknya telah diislamkan oleh Sultan Suryansah itu sendiri. Alkisah marahlah Patih Muhur tersebut dan menculik adiknya untuk dibawa pulang kembali. Kemudian terjadi peperangan yang hebat antara kerajaan Kesultanan Banjar dengan desa Patih Muhur. Merasa bahwa kekuatan tidak seimbang, kemudian Patih Muhur melarikan diri ke Pulau Petak. Dan sebelum melarikan diri, desa tempat tinggal beliau ini sudah dibumi-hanguskan dulu, dibakar dan dihancurkan. Dan di sini kita bisa saksikan puing-puing bekas bangunan tersebut. Bisa kita bayangkan seberapa besarnya dulu bangunan ini berdiri di sini.
jelas sekali di sini terlihat bekas kayu yang hangus, kayu yang terbakar. Diameter ulin ini sekitar 1 meter sampai 1,5 meter sebagai tiang penyangga rumah. Pada tahun 2007 sudah dilakukan uji karbon pada situs ini. Nah, di sini terjadi ketidaksinkronan antara cerita tutur atau hikayat dengan uji karbon yang dihasilkan. Dari hasil radiokarbon mendapat angka tahun bahwa situs ini berusia 1200 sampai berusia 1200 sampai 1400, atau tepatnya 1200 Masehi sampai 1420 Masehi. Sedangkan berdirinya Kerajaan Banjar yaitu pada tahun 1526. Jadi di sini kita simbolkan ada satu yang ada ketidaksinkronan data dari hikayat dengan hasil uji karbon. Nah, kita kesini sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bekas kayu yang hangus, kayu terbakar. Terlihat jelas bekas kayu. Jadi pinggir-pinggirnya sudah menjadi arang hitam. Jadi sampai saat ini belum dapat disimpulkan bahwa ini benar-benar peninggalan dari Patih Mur itu sendiri atau peninggalan dari yang lain, karena sangat minimnya data yang didapat di lapangan dan belum ada tindak lanjut dari penyelidikan. Sungguh sangat disayangkan memang situs yang sangat bersejarah dan fenomenal seperti ini harus terbengkalai di tengah semak belukar dan tidak lurus. Padahal ini sebenarnya bisa dijadikan untuk tempat, ya paling tidak tempat wisata sejarah atau tempat wisata edukasi buat anak-anak kita, generasi yang akan datang kelak, bahwa disinilah pernah berdiri sebuah peradaban. Nah, itu yang kayu ulin yang kecil-kecil. Ini kain kuning, dan masih banyak lagi di dalam sana, dalam semak-semak sana. Cuman saya nggak bisa lewat. Coba ke sana. Nah, ini masih terpendam dalam tanah. Bisa kita bayangkan, sobat, betapa besarnya dulu bangunan di sini berdiri. Nah, ini 1, 2. Lihat di kamera, tuh hitam hangus, bekas terbakar. Hangus. Ini bagian bawah bekas diruncingi. Jadi posisi bagian bawah runcing masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah itu dikasih penahan dari kayu galam biar enggak ambles. Terlihat bekas hangus, bekas terbakar. Coba kita sana.
Nah itu kelihatan sekali jadi arang, ujung-ujungnya jadi arang, ujung dari kayu menjadi arang. Oke sobat, penelusuran saya kali ini belum bisa disimpulkan apakah ini benar-benar peninggalan dari Patimuhur atau peninggalan yang lain, atau mungkin bisa juga ini merupakan zaman dulu kala dan dermaga dari Kerajaan Daha sendiri, karena sangat minimnya data dan catatan sejarah yang menjelaskan tempat ini. Mungkin nanti kelanjutannya ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang dari Dinas Purbakala setempat. Oke sobat, saya akhiri dulu explore saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, dan tanpa kalian channel ini akan pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.